Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya, hari ini Kita berdua lagi. berjumpa kembali. Berdua lagi kan? Kembali berdua. Karena yang memang- kemarin ratingnya naik. Jadi sudah sangat jelas penyebab utama turunnya rating kita kemarin. Ya, Yang mana yang turun ratingnya bro? yang ada Anda itu ya. Yang pokoknya yang kita bertiga gitu. Oke, pemirsa sekalian, hari ini kita masih ngobrol terkait dengan apa yang kita diskusikan minggu kemarin. Ya, apa itu? Ya, apa kemarin ya? Jadi kemarin itu kita bicara tentang teknologi. Teknologi ya. Nah, salah satu dampak negatif daripada teknologi itu ternyata sekarang ini banyak disalahgunakan oleh anak-anak muda khususnya terkait dengan ini judi. Judi. Ya, terkait dengan judi nih. Sekarang kan lagi ngetren ya Betul. masalah judi online. Ya. Dan sudah banyak loh yang ditangkap itu. Nah, ini. Jadi judi online ini semakin membuat Mulai kita jaya. gelisah, Nah, resah, tidak basta ya. lagu kapan? Resah dan gelisah. Nah, gimana nih kita melihat fenomena ini kan? Judi ini kan khususnya judi online ya. Betul, Kalau betul. judi-judi yang offline itu kan karena tidak terlalu nampak ya. Kalau sekarang kan zamannya teknologi. Ya. Ini gimana melihat fenomena ini? Ya tentu ini kan sangat-sangat mengganggu dan bisa dikategorikan sebagai salah satu fenomena yang membahayakan. Ya, betul sekali. Nah, kalau saya pribadi mungkin Pelaku. orang pada pelaku dan juga penggiat. Kalau saya melihat sekarang itu karena mungkin orang ya dulu kan orang ini ya, langsung ke lapangan, langsung terjun langsung toh, ya langsung nampak. Mungkin karena soal ketakutan ya kan juga banyak berita-berita yang langsung penggerebekan apa segala Iya, macam iya, toh. Makanya larinya ke sekarang itu judi-judi Judi online. online. Ya, ya bisa toh? di dalam kamar ya. Hmm. Jadi tidak ada yang menonton, sendiri-sendiri pun bisa. Nah, judi-judi begitu kan biasa mereka apa ya? Di apa ya istilahnya? Diplastikin. Tangan. bukan. Di apa? Dikemas Iya, sedemikian rupa dikemas. sehingga dia menarik misalnya melalui game, Ah. melalui apa segala macam ya. Ada beberapa biasa yang saya lihat teman-teman itu orang kebanyakan main karena mungkin misalnya lewat aplikasi game atau apa. Nah, dibuat seperti itu menang, tertarik lagi. Iya, iya. Menang tertarik lagi tapi pas satu step tertentu udah akan kalah dan akan habis. Karena kalau misalnya sudah menang-menang terus ketertarikan untuk memasang yang lebih Besar. besar. Nah, Jadi kita dipancing dulu ini ya. betul pakai umpan. Iya. Jadi kita dipancing dulu, menang, akhirnya karena terus-terusan menang nih. Akhirnya kita berani menyimpan taruhan yang lebih besar. Betul. Nah, ketika posisi itu mulailah kita dirugikan. Ya, kalah dirugikan. ya. Itu Nah, sudah benar. bahaya itu. Jadi dampaknya negatif sekali itu. Sangat. Kalau saya sih melihatnya satu yang paling nyata ya, kalau kita lihat dampak dari berjudi itu kan pasti kerugian finansial ya. Ya. Ya, kita kalau orang sudah berani bermain judi, apalagi judi online ini kan dalam satu kali klik saja kita sudah bisa kehilangan ratusan juta bahkan. Betul. Ya. Artinya apa? Kerugian finansial ini kan nyata di depan mata. Kita tidak berpikir panjang untuk mengeluarkan taruhan yang cukup besar. Yang cukup besar. Setelah finansial rugi, ini pasti akan terganggu terkait dengan mental. Ya. Kenapa mental? Orang kalau sudah kalah terus pasti stres, Stres. depresi, ya pasti mentalnya terganggu. Dan dari situ pasti akan melakukan hal-hal yang di luar Benar. nalar. Nah, sebelum sampai di sana, Menghalalkan segala cara kan. kalau sudah stres ya, dia pasti akan ini. Selain kesehatan mentalnya terganggu, fisiknya juga bisa terganggu. Orang Sangat. stres itu kan pasti Iya. tidurnya susah, ya kadang Pagi-pagi sudah pergi cari ruangan cari tempat tidur itu ya. yang ber-AC. Akhirnya kita tidak bisa kerja dengan maksimal Iya, kayak karena di depan selalu saya. merasa kelelahan, ya kekurangan tidur. Jadi Betul. sistem kekebalan tubuh kita ini berkurang. Ini kenapa ya depan kita senyum-senyum sendiri? Saya tidak tahu, mungkin dia ada ketersinggungan atau apa ya. Nah,
Itu. Jadi 3 itu saja ya. Jadi 1 dia rugi finansial. Rugi. 2 Merugikan kesehatan orang lain. mentalnya terganggu. 3 fisiknya terganggu. Ya Nah, itu masih untuk diri sendiri. Tulis sendiri. Nah, kalau ke sosial, otomatis siapa yang mau berteman dengan orang yang pikirannya cuma judi-judi terus? Apalagi Ya? kalau dia sudah berkeluarga. Nah, Itu akan memprihatinkan lagi ya. Istrinya, Anak-anaknya. keluarganya pasti akan menjauh perlahan-lahan. Bukan menjauh, pergi itu. Pergi ya. Akibat judi online ini. Ya. Di luar dari itu juga kita harus berhati-hati karena ini kan ilegal ini. Iya sih benar. Artinya kalau ilegal di Indonesia, potensi untuk terkena jeratan hukum itu berarti besar. Ya. Jadi jangan sampai anak-anak muda ini masa depannya hancur gara-gara judi online ini ya. Nah, itu kalau kita lihat dampak negatif judi. Kalau dari ini, karena kita kan sampai Penyuluh sekarang ini. penyuluh ini ya. Dan negara itu membayar kita untuk mensosialisasikan ini juga. Ya. Bukan mensosialisasikan untuk semua berjudi gitu ya, tetapi bagaimana judi ini tidak terus berkembang di kalangan anak muda. Nah, kalau dari sudut pandang teman-teman di Katolik itu gimana kalau melihat Oke, judi? terima kasih. Kalau kami di Katolik sebenarnya tidak terlalu eksplisit. DJ tidak terlalu jelas tidak terlalu langsung ini disinggung soal judi itu. Tapi pada intinya dalam salah satu dokumen gereja KGK kalau saya tidak salah itu dikatakan bahwa bagaimana judi itu betul-betul juga tidak diperbolehkan ya. Apalagi itu kalau sudah membawa kerugian. Ya. Bagi yang tadi sudah kita katakan bersama, membawa kerugian bagi diri sendiri, kemudian juga orang lain, apalagi kalau harus mempertaruhkan sana sini. Ya, karena kan seperti tadi akan membawa dampak yang luar biasa. Jadi mungkin karena misalnya dia sudah stres, segala macam dia sudah gadaikan, segala macam dia pertaruhkan, tapi ternyata nihil. Karena itu kan biasa angan-angannya atau pas main pertama yang bagus, pas terakhir kalau dia sudah mengalami sesuatu yang merugikan, nah itu akan berdampak juga ke orang lain. Bahaya kalau misalnya dia kena ke istri anaknya, apalagi soal kebutuhan pokok ini sangat ditekankan. Artinya jangan sampai gara-gara judi keluarga di rumah tidak makan. Nah, itu yang paling penting. Ya. Padahal sebenarnya kan itu yang harus dia, apalagi kalau dia laki-laki dan dia sebagai kepala keluarga, yang harus diperhatikan kan itu. Kebutuhan pokok dalam keluarga, tidak merugikan orang lain, dalam artian jangan sampai karena sudah ketergantungan bisa menghalalkan segala cara kan untuk mendapatkan uang itu. Benar. Ya, tolong HP-nya dikondisikan gitu ya. Jadi nah, ini yang kayak begini nih. Nah, Yang betul-betul merusak suasana. ya, jadi Salah satu dampak judi begini. Dari operator judi pasti nih yang telepon. tolong dikondisikan ya. Jadi itu ya, yang jelas. Ini saya belum selesai. Oke, lanjut. Yang foto saya senangnya, Mas. Siap. Nah, karena dia sudah mempertaruhkan segala cara, maka dia menghalalkan. Ya toh, itu mungkin karena sudah habis di dalam rumah, dia mungkin ambil langsung emasnya istrinya mungkin. Terus gadaikan sertifikat tanah, ya toh. Kalau sudah habis lagi itu mencuri lah. Ya. Nah, yang kayak begini-begini kan yang biasa merugikan. Benar. Bahkan mungkin yang paling parah misalnya lawan judinya pas sudah misalnya dia tidak terima kekalahan, dia mungkin bisa Saling bunuh ya. Nah, itu benar. yang sebenarnya betul-betul sangat ditekankan oleh gereja ya. Soal bagaimana hati-hati. Intinya kayak banyak hantu ini. Jadi selalu saya ingat cerita horor pagi ini. ya, jadi itu nyambung sih sebenarnya. Kalau kita bicara dampak negatifnya tadi, bahwa selain dia terkena jeratan hukum, Allah. ini podcast terbocor yang paling sering kita lakukan ini ya. Kalau Anda bermasalah dengan judi, jangan bawa di sini, Mas. Jadi tadi ya, kalau selain masalah sosial terganggu, kesehatan terganggu, finansial terganggu, bisa menyebabkan orang berbuat kriminal. Ya. Karena sudah kehabisan cara dan dia sudah ketergantungan ini ya. Seperti Ya, orang ini menggunakan narkoba, narkoba ya. misalkan kan. Kalau dia sudah tidak melakukan itu, cara apapun dia gunakan itu. Ya, salah satunya tadi mencuri kalau untuk mengumpulkan uang bermain judi itu. Kalau kami di Hindu,
banyak sebenarnya sumber-sumber yang menjelaskan tentang judi itu. Kitab-kitab hukum Hindu seperti kitab Manawa Dharma Sastra itu sangat rinci menjelaskan tentang itu. Tapi saya mau ngobrol tentang ini saja. Mungkin tindakan atau perilaku judi yang bisa dilihat oleh kalangan umum. Kalau teman-teman pernah nonton ini kisah Mahabharata, ini kan ada salah satu di dalam kisah itu dikisahkan bagaimana para Pandawa ini berjudi, khususnya Yudhistira. Yudhistira ini kan raja yang sangat bijaksana. Tapi apa yang terjadi ketika dia bermain judi? Satu persatu habis. Dia kehilangan kerajaannya. Dia pertaruhkan kerajaannya, kemudian dia pertaruhkan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya dia pertaruhkan. Dia pertaruhkan dirinya sendiri. Dan yang paling terakhir, yang paling parah ini dia mempertaruhkan istrinya. Kalau teman-teman nonton kisah Mahabharata itu ada momen ketika Dewi Drupradi itu istri dari Pandawa. Ketika dia dilucuti di ruang ketika melakukan permainan dadu itu, main judi. Artinya apa? Orang yang bijaksana seperti Raja Yudhistira pun akan kehilangan arah kalau sudah bermain judi. Sebegitu bahaya bermain judi. Apa dampaknya? Dampak dari perilaku itu akhirnya para Pandawa ini harus mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun. Artinya apa? Ini mungkin kalau kita sambung-sambungkan dengan yang tadi, lingkungan sosial kita akan menjauh dan kita akan menepi sendirian ini. Tidak akan ada yang menemani kalau kita berurusan dengan judi. Jadi itu saja sangat-sangat memberikan penekanan kepada kita sebenarnya. Hindarilah itu. Judi. Lagu Rhoma Irama kan begitu. Judi. Itu sudah jelas sekali disampaikan. Nah, artinya apa? Yang ingin kami sampaikan khususnya pada generasi muda ini, jangan sampai masuk ke dalam kondisi kecanduan masalah judi. Karena memang kan judi itu karena pengen instan. Kita mendapatkan sesuatu kekayaan. Quotes of the day. Kan? Bagaimana cara cepat kaya? Judi. Tidak ya. Jadi tidak ada orang bermain judi itu menjadi kaya raya, itu tidak ada. Dia pasti akan menjadi semakin terpuruk, bahkan semua hartanya akan habis. Jadi hati-hati. Coba kasih pesan-pesan dulu nih untuk penonton supaya berhenti bermain judi online. Oke, berarti untuk sobat-sobatku yang di rumah. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Quotes hari ini. Dia sedang berpikir. Kata-kata hari ini, ingat judi itu tidak benar. Judi itu dosa, guys. Mantap. Kalau untuk mendapatkan sesuatu kerja keras. Benar. Semangat. Kalau soal misalnya ada yang bukan kalah judi artinya ada pekerjaan yang belum selesai, jangan menyerah, terus berusaha. Karena kalau kita sertai dengan kerja keras dan usaha, pasti akan ada sesuatu yang bisa dihasilkan yang lebih baik. Tanpa harus berjudi dengan instan. Ferdi Teguh. Jadi para pemirsa sekalian, yang jelas kami sebagai penyuluh memang juga diamanatkan untuk terus mensosialisasikan agar stop untuk melakukan judi online, khususnya di lingkungan Kementerian Agama Jadi kita apalagi Kementerian Agama kementerian yang lain saja itu sudah sangat menekankan itu, apalagi kita yang embel-embelnya agama ini. Betul. Kementerian yang sangat spesial, satu-satunya kementerian yang ada agamanya kata Pak Kando. Jadi stop untuk melakukan judi online. Kalau mau cepat kaya, kerja guys. Orang yang kerja saja belum tentu kaya. Bagaimana orang yang tidak mau kerja? Bayangkan saja. Orang yang kerja dari pagi sampai pagi saja, dia belum tentu kaya raya. Apalagi hanya mengandalkan judi online. Jadi stop untuk melakukan judi. Sekali lagi, sama-sama kita bilang stop. 1, 2, 3, stop melakukan judi. Udah bersama.
Oke, para pemirsa, terima kasih. Ya, kita berbincang-bincang sedikit. Ini sebagai himbauan kepada seluruh masyarakat ya, bukan hanya anak-anak muda, tapi yang sudah terlanjur misalkan melakukan itu, berhentilah dari sekarang. Berhentilah. Jangan sampai Hati-hati. penyesalan itu pasti di belakang. Yup. Ya, Kalau kalau di depan sudah bukan. uangnya habis, istrinya hilang, diambil orang gitu ya. Udah Ya. cari lagi. Gimana caranya uangnya tidak ada itu ya. Oke, terima kasih. Kita Terima akan kasih. berjumpa di pembahasan kita Siap. berikutnya.